Rasulullah membelah bulan. Jumlah orang-orang mukmin terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sementara itu, orang-orang jahat tidak juga menghentikan kekejaman mereka. Mereka bahkan terus menantang Rasulullah. Pada suatu hari, orang-orang kafir kembali mengelilingi Rasulullah. Mereka punya rencana baru untuk menyudutkan beliau. Mereka meminta Rasul melakukan sesuatu yang menurut mereka mustahil untuk dilakukan. Nanti saat melihat beliau tidak bisa melakukannya, mereka akan mengolok-olok beliau. Kalau engkau memang seorang nabi, tunjukkan mukjizat kepada kami. Misalnya, belahlah bulan purnama di atas kepala kita menjadi dua. Letakkan yang sebelah di atas gunung ini dan sebelah lagi di atas gunung itu, kata orang-orang kafir. Kalau aku dapat melakukannya, apakah kalian akan percaya padaku? Tanya Rasul. Allah yang Maha Tinggi memberikan kekuasaan kepada Rasulullah untuk menunjukkan mukjizat seperti yang telah Dia berikan kepada nabi-nabinya terdahulu. Jika Rasulullah mau, beliau bisa berdoa kepada Allah dan atas izinnya, banyak peristiwa luar biasa yang akan terjadi. Namun, beliau ingin agar orang-orang berpikir dan menemukan jalan yang benar dengan pikiran mereka sendiri. Saat itu, Rasulullah yang terlihat semakin rupawan di bawah sinar rembulan, terlebih dahulu berdoa agar orang-orang sesat itu menemukan jalan yang benar. Kemudian beliau mengarahkan telunjuknya ke bulan. Sinar perak dengan cahaya bintang terlihat membentang di atas mereka. Rasulullah membuat garis dari bagian atas bulan hingga ke bawah. Kala itu, tak seorang pun terlihat percaya atau memperhatikan secara penuh apa yang sedang terjadi. Setelah ditunjuk oleh Rasul, bulan pun terbelah menjadi dua. Sungguh luar biasa. Setengah dari bulan itu berada di atas gunung yang satu dan setengahnya lagi di atas gunung yang lainnya. Allah Maha Besar. Allah Maha Tinggi sudah membelah bulan untuk Nabi kesayangannya itu. Nabi pun berulang-ulang mengatakan kepada orang-orang kafir, saksikanlah, saksikanlah. Orang kafir pun terbelalak. Mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka saling pandang setelah mengetahui hal itu. Bibir Rasulullah terus-menerus berzikir, bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan mukjizat itu. Saat kedua bagian bulan itu kembali menyatu, orang-orang kafir sangat terkejut dan takut. Mereka hanya berkata, ini sihir. Ini sihir. Pagi hari setelah kejadian itu, negeri Makkah gempar. Semua orang membicarakan peristiwa ajaib tadi malam. Saat kaum muslim membicarakan keindahan peristiwa itu, orang-orang kafir malah mengatakan bahwa yang mereka lihat tadi malam adalah tidak nyata. Beberapa orang di antara mereka berkata, kita bilang saja kepadanya kalau dia hanya menunjukkan sihir kepada kita. Orang-orang kafir mengetahui bahwa pengaruh sihir itu tidak akan sampai jauh pengaruhnya. Jadi mereka pun memutuskan untuk bertanya kepada musafir yang datang dari jauh, apakah mereka juga melihat peristiwa bulan terbelah tadi malam. Mereka pun menunggu datangnya para musafir. Begitu para musafir datang, para orang kafir langsung mendekati mereka dan bertanya apakah mereka juga melihat bulan terbelah menjadi dua tadi malam. Ternyata mereka juga melihat bulan terbelah menjadi dua kemudian menyatu kembali. Dengan semangat, para musafir itu menceritakan secara terperinci apa yang mereka lihat tadi malam. Meskipun mereka sudah mendengar kesaksian para musafir, namun tetap saja orang-orang kafir tidak percaya. Mereka mengatakan, sihir Muhammad bahkan sudah mencapai langit, kata orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu telah dikunci mata hatinya. Meskipun sudah melihat hal yang benar-benar nyata, masih saja dia berpaling. Dan inilah hebatnya Rasulullah. Beliau tidak pernah sombong, bahkan selalu bersyukur atas mukjizat yang terjadi. Beliau tetap penuh kasih, tetap mendoakan agar orang-orang kafir itu tidak keras kepala dan bersedia mengikuti ajaran yang beliau sampaikan.